Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pada para alim, para ulama yang dimuliakan oleh Allah, dan juga kepada para segenap kepengurusan Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, tidak ketinggalan kepada para jamaah sholat subuh yang penuh dengan antusias ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada saat ini, detik ini, pagi ini, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus kesehatan, baik kesehatan jasmaniah maupun rohaniyah, sehingga kita bisa meringankan diri kita, bahkan mengorbankan apa yang kita punya di rumah sana demi untuk menunjukkan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, syukur itu tidak hanya ucapan, Bu. Kalau syukur yang dikehendaki oleh Allah hanya sebuah ucapan, dengan ucapan biqauli alhamdulillah, anak-anak kita, cucu kita sudah fasih mengucapkan, Bu. Ya enggak, Bu? Anak-anak kita yang dididik oleh para ustaz mengucapkan alhamdulillah, dia sangat fasih dan lancar, alhamdulillah. Akan tetapi yang sulit adalah mewujudkan rasa syukur kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini butuh pengorbanan, butuh mempertaruhkan diri. Kok enggak butuh pengorbanan gimana? Coba, semua yang ada di rumah sampai tinggal untuk menuju ke masjid hanya untuk melakukan perintah Allah. Kira-kira gak khawatir, Bu, sampai di rumah, Bu? Donyone sampai nek dimalik wong dirampok wong ya apa? Siap gitu siap karena Allah. Lah ini. Akan tetapi tidak hanya meninggalkan harta benda yang kita tinggalkan di rumah sana karena mewujudkan rasa syukur, akan tetapi juga mengorbankan waktu yang seharusnya pagi-pagi kita sudah bangun, membangunkan anak, suami, keluarga, duduk bersama, bergembira ria, akan tetapi sampean korbankan waktu untuk keluarga demi untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah. Hamba yang demikianlah inilah yang digandaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan digolongkan oleh Allah dan dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang ahli takwa sekaligus ahli bersyukur. Ahli bersyukur dan mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Jikalau kalian semua mensyukuri atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Maka Allah akan anugerahkan seluruh nikmatnya Allah kepada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Akan tetapi sebaliknya, jikalau kita mengkufuri dengan nikmat Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, bencana sudah ada di mana-mana, Bu. Karena faktor saudara-saudara kita yang banyak lalai dengan Allah. Kita termasuk beruntung yang mendapatkan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kajian pagi ini kami mau menyampaikan tentang ayat surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ngertos Pak maksudnya Pak? Ayat ini menjelaskan dan menerangkan bahwa Alkitab itu seperti halnya Al-Quran. Ini dijadikan isyarah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Karena di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun dan tidak meragukan. Pasti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab yang terangkai tertulis ayat-ayat Allah pasti akan terjadi sesuai dengan kejadian dan peristiwa. Baik kejadian ataupun peristiwa pada zaman Rasulullah, ataupun kejadian dan peristiwa pada zaman sekarang saat ini. Apapun yang dikatakan Al-Quran, zaman sekarang pun juga ada peristiwanya, kejadiannya, nanti disesuaikan dengan Al-Quran yang tertulis. Pasti di situ ada. Semisal halnya saat ini, detik ini, pagi ini kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid ini. Apa yang kita laksanakan, apa yang terjadi pada saat sekarang ini juga sesuai apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Sampai wabe sengadir kok ini termasuk ayat Gusti Allah yang tidak tertulis, akan tetapi selaras sesuai dengan ayat yang tertulis. Saya ketemu nopo ayat itu. Jenengan hadir di masjid iki, tempat sing diridhoi Gusti Allah iki sesuai selaras sama seperti halnya kitab yang tertulis. Kira-kira ayatnya nopo Bu? Ngertos Bu? Ayatnya jenengan dari rumah ke masjid melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Jikalau kita tengok di dalam Al-Quran, Alkitab yang tertulis ini pasti ada. Kalau kita buka menemukan ayat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Nopo maknanya arti itu? Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya masajidallah, bahwa sesungguhnya yang memakmurkan masjid man amana billah, tidak lain adalah orang-orang yang punya keyakinan, yang punya iktikad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yaumil akhir. Dia tidak hanya mempunyai suatu iktikad keyakinan kepada Allah, akan tetapi juga punya keyakinan pada hari kiamat. Jikalau dia punya keyakinan kepada Allah, punya keyakinan kepada yaumul kiamat, dia pasti akan melaksanakan wa aqamas shalah, merupakan
suatu cara tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa aqamas shalah. Akan tetapi tidak hanya wa aqamas shalah, wa ataz zakat, dia mau rela mengorbankan hartanya, harta bendanya yang selama ini kita cari Bu, dengan peras keringat banting tulang. Akan tetapi kita berani siap untuk mengorbankan harta kita, terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Wa ataz zakah. Sulit gak Bu orang mau mengorbankan hartanya Bu? Kita cari banting tulang peras keringat, hanya begitu saja kita pertaruhkan untuk Allah. Di saat waktu takjil datang, kita kangelan golekno takjilan dengan duit-duit kita sendiri, hasil kita sendiri, kita peruntukkan hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pelaksanaan yang demikian ini sesuai apa yang dimaksud tujuan hidup kita. Karena apa? Dalam Al-Quran telah dijelaskan adanya kalian semuanya sebaik-baik umat adalah diperuntukkan umat manusia. Rasulullah pun juga mengatakan sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia. Ini Bu, termasuk orang beruntung jika di saat bulan Ramadan dia mau mengorbankan apa yang dia punya. Andai kan tak mampu untuk membeli sesuatu yang diperuntukkan hamba-hamba Allah, korbankan waktu Bu, sebagai pelayan tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau tak mampu untuk mengorbankan waktunya, korbankan tenagamu sesuai dengan kemampuan apa yang kamu mampu. Inilah suatu ayat yang tak tertulis, akan tetapi selaras sesuai dengan kitab yang tertulis. Seperti halnya saat sekarang ini, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Alkitab sendiri itu pun juga gitu. Masa zaman Rasulullah juga gitu. Tidak keseluruhan 30 juz tiba-tiba langsung datang dan diberikan Rasulullah. Tidak. Per ayat demi ayat, kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika kejadian dan peristiwa itu datang pada Rasulullah, Rasulullah mengalami suatu kebingungan. Kebingungan Rasulullah, bagaimana solusinya ini? Lantas bagaimana sikap Rasulullah pada saat itu? Mengalami orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tak tahu arah. Begitu anak lahir dibunuh, terjadi pembunuhan. Haruskah Rasulullah untuk mengikuti membunuh? Sama dengan tidak. Dia bahkan mencari sebuah solusi. Bagaimana dengan pembunuhan ini bisa berhenti dan diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Rasulullah sikapi dengan mengasingkan diri. Mengasingkan diri dan menyendiri dan bertafakur. Akhirnya turunlah suatu ayat petunjuk untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, janganlah engkau bersedih, berbahagialah. Aku selalu menyertai engkau ya Rasulullah. Jangan engkau sikapi ikut-ikut untuk membunuh seperti halnya orang-orang jahiliyah itu. Akhirnya turun ayat itu, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh sesama muslim, sesama mukmin, muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam, secara kesengajaan, fajazaa'uhu jahannam, maka akulah yang akan membalas wahai ya Rasulullah dengan balasan neraka jahanam. Loh, dari dulu zaman Rasul juga begitu.
Andaikan Anda keluar dari masjid ini lantas ada orang berantem, bunuh-membunuh, itu pun juga ada ayatnya. Andaikan nanti pulang dari sini kita melihat perampok, pencopet, itu juga ada ayatnya. Lah inilah uniknya Alkitab Al-Quran. Makanya dijadikan mukjizat oleh Rasulullah. Akan tetapi tidak hanya Al-Quran ini sesuai dengan kejadian dan peristiwa, mengandung sesuatu kekuatan yang dahsyat. Di saat Al-Quran digaungkan, dibaca, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, Al-Quran menyatakan walau anna Qur'anan suyirat bil jibal au qut'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Sekiranya Al-Quran saat dibaca suyirat bihil jibal, akan terproses alam dunia ini, Bu. Sampai gunung-gunung ikut terproses. Hancurnya gunung, ledakannya gunung, itu karena apa? Karena ulah manusia yang banyak berbuat salah, hingga digaungkannya dengan Al-Quran, dengan gaungan Al-Quran memproses dengan orang-orang yang telah berbuat salah melalui alam semesta ini. Makanya waktu kejadian di Aceh itu, Pak, terjadi suatu bencana tsunami itu, padahal Aceh ini terkenal dengan hukum Islam, terkenal dengan hukum syariat. Kenapa dijadi suatu musibah bencana begitu besar? Walaupun di Aceh ini terbentuk suatu hukum Islam, hukum syariat, akan tetapi orang-orang takwa Allah hanya sedikit sekali. Orang-orang takwa Allah sedikit sekali. Jika orang Islam banyak orang melakukan sholat, banyak zikir, akan tapi takwa Allah sangat minim dan sedikit. Begitu mau dihancurkan oleh Allah dan tsunami, disingkirkan orang-orang takwa oleh Allah, diberikan suatu kabar gembira. Sementara ini keluarlah dari kampung ini, ada suatu bencana. Nah ini, setelah orang-orang takwa Allah disingkirkan oleh Allah, dipinggirkan oleh Allah, diberikan kabar, lantas meninggalkan di kampung itu, jatuhlah suatu bencana dan musibah. Ini pun juga ada dalam Al-Quran. Makanya kita termasuk orang-orang beruntung, khususnya orang-orang yang hadir di masjid ini, yang melaksanakan sholat subuh ini, termasuk bagian hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin yang hadir di sini di dalam hatinya mempunyai suatu keyakinan yang kuat dan tidak keraguan lagi dengan adanya Alkitab ini. Alkitab sendiri itu kalau dalam Al-Quran 30 juz itu mempunyai 5 nama. Tahu Bu 5 nama ini? 1. Alkitab. Kedua, Al-Quran. Ketiga, Al-Kalam. Keempat, Al-Furqan. Dan yang kelima adalah Al-Mubin. 5 nama ini juga sendiri-sendiri masanya. Ketika Al-Quran di masa Rasulullah, Al-Kalam di masa Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Di masa Al-Furqan, masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Karena dalam Al-Quran ini terjadi suatu pembeda, menjelaskan tentang masalah hukum syariat, menjelaskan tentang masalah hukum sejarah, menjelaskan tentang masalah hukum budaya. Nah ini, perbedaan ini yang membuat warna-warni dalam kehidupan ini suatu keindahan, suatu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Al-Quran. Maka dari itu, marilah mumpung kita masih diberikan umur panjang oleh Allah di pertemuan bulan Ramadan ini, jangan bosan-bosan dan kita selalu kita buka Alkitab ini, Al-Quran ini, karena Al-Quran ini suatu mukjizat Rasulullah SAW dan mengandung kekuatan yang dahsyat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya ini
digolongkan oleh Allah, yang mempunyai keteguhan hati dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penyampaian kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi kami dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Paham Bu ya? Yang saya sampaikan nggih. Enten sebutan paham. Paham nggih? Nek pun paham, mari mumpung kita diberikan umur panjang, dipertemukan bulan Ramadan ini, jangan bosan-bosan membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah mukjizat Rasulullah. Sing duwe penyakit bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing duwe masalah utang bakal dilunasi karo Gusti Allah taala. Karena Al-Quran juga ada Bu, fadilah-fadilah ayat yang menjelaskan untuk diangkatnya suatu permasalahan itu ada. Masalah ekonomi, baca surat Al-Waqiah berapa kali? Jikalau masalahnya besar 41 kali, jikalau masalahnya kecil 3 kali. Ini kalau gak punya masalah, istiqomahkan Al-Waqiah. Nah ini, itulah Al-Quran. Setiap surat, setiap ayat pasti ada porsinya, ada fadilahnya tersendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengistiqomahkan Al-Quran sehingga mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Demikianlah penyampaian kami akhiri. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha ilah wa bi'idrillah bi syafaati rasulillah syafaatil Quran wa bi barakatil Quran bi karamatil Quran wa nahusu husna hadrati qadhi hajati fi hadzal majlis jamaah masjid Nurul Huda. Yasir umurna hasil maqasidina syaqqa wal afiyah salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil fatihatil mu'azzamah wa tab'al mathali an taftaha lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an tu'amilna mu'amalataka li ahli khair wa an tafadhana fi ajrina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'san undurin kulli raqamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana, salatana, qiyamana, qu'udana, sujudana, wa tahlilana, wa darru'ana, wa takhushu'ana, wa ta'budana, wa taksirna ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syai'ulillahi lakul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.